Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bertemu lagi bersama saya Nara di channel Ewako13. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, Nara doakan semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Zhou memuntahkan begitu banyak darah akibat luka yang cukup parah yang dia terima dari benturan sebelumnya. Meskipun demikian, dia masih mampu untuk berdiri kembali. Organ internalnya beresonansi dari kekuatan karena dia menggunakan pedang untuk menangkis serangan Damho. Apa-apaan orang ini? Dia bahkan membuat retakan di pedang pemurnian milikku, gumamnya. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan dan mengampuni Damho. Dia kembali melompat ke arah Damho dengan sekuat tenaga. Dia kembali menggunakan teknik Flowing Water skill miliknya. Bagi Damho, keputusan yang diambil Zhou hanya membuat ki murni pedangnya semakin lemah. Matilah kau! Zhou mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghabisi Damho. Namun, Damho hanya diam menantikan serangan itu menuju ke arahnya. Pedang ki menyebar seperti kipas dan menutupi Damho. Dan di saat yang bersamaan, kaki Damho menembus permukaan tanah. Pinggangnya terpelintir dan kakinya berputar dari tanah sebelum menendang. Itu adalah teknik Witch Cat Ballistic Kick. Sisa-sisa yang ditinggalkan oleh Magio menyebar ke seluruh tubuh Damho. Meskipun teknik itu kedengarannya sama dengan tendangan balistik jahat Magio, namun tetap saja itu berbeda. Itu merupakan transformasi teknik Damho. Seperti sebagaimana istana pasir ditelan oleh ombak. Teknik balistik jahat Damho memakan pedang Zhou benar-benar dibuat terpojok dan tak percaya Damho mampu menangkis serangannya. Damho melompat ke arah pedang pemurnian Zhou. Pedang pemurnian itu menebas ke arah Damho dengan begitu cepat. Dan pada saat itu, Damho juga menggunakan teknik tangan penghancur kegelapannya. Seolah-olah terbuat dari kaca, pedang pemurnian milik Zhou hancur dengan begitu mudahnya. Damho menggunakan serangan bayangan rangkap 3 yang eksplosif. Dia memukul tepat di dada Zhou 3 kali berturut-turut. Pada serangan pertama, semua tulang dada Zhou langsung hancur. Pada serangan kedua, organ dalamnya juga ikut hancur. Dan serangan terakhir membuat jantung Zhou meledak tak tersisa. Hari itu menjadi hari di mana Gunung Heng kehilangan seorang pemimpin sektenya. Tinju Damho benar-benar menewaskan Zhou tanpa perlawanan yang berarti. Tergeletak tak berdaya, tewas di tempat. Para bawahannya tidak menyangka masternya akan mati oleh Damho. Bajingan itu! Dia membunuh master kita. Kita tidak bisa memaafkannya. Kita harus membalaskan dendam master, ucap para warrior Gunung Heng. Semuanya, berhenti! Ucap seorang penatua yang menghentikan mereka sebelum memperburuk keadaan. Dia adalah musuh master kita. Kita tidak boleh membiarkannya. Kita harus membalaskan dendam master, ucapnya. Aku memberi perintah sebagai penatua. Jika ada yang tidak mematuhi perintah ini, kalian akan kuasingkan, ucap penatua itu dengan tegas. Kalimat yang keluar dari mulut penatua membuat para warrior Gunung Heng menjadi tidak berkutik dan mengurungkan niat untuk menyerang Damho. Hatiku berteriak mengatakan kita perlu membalas dendam. Tapi otakku mengatakan bahwa kita harus bersabar dan bertahan. Murid Gunung Heng telah terbunuh dan bahkan para tetua tidak bisa menandinginya. Dia adalah seseorang yang bahkan tidak bisa kita bandingkan. Hanya nyawa kita yang berharga yang akan hilang jika memaksakannya. Satu-satunya tugasku sekarang adalah membawa murid-murid yang masih hidup kembali ke Gunung Heng dengan selamat. Gumam penatua itu yang benar-benar memikirkan keputusan dengan hati-hati. Kami akan kembali ke Gunung Heng. Akankah kamu membiarkan kami pergi? Tanyanya. Apa yang terjadi jika aku memperbolehkan kalian pergi? Tanya Damho balik. Kami akan berkumpul kembali dan membalasmu. Dan mengapa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Akan jauh lebih mudah jika aku membunuh semuanya sekarang sekaligus.
ucap Dam Ho tersenyum sinis. Itu karena kami akan menerima kematian kami tanpa perlawanan, jawab penatua itu. Dia lalu melanjutkan perkataannya. Aku tidak berpikir kamu ingin membunuh orang yang berencana mati tanpa perlawanan. Apalagi dengan kepribadianmu itu, ucapnya. Gunung Heng membutuhkan seorang penatua sepertimu. Apakah ini berarti kamu mengizinkan kami untuk pergi? Tanya penatua tersebut. Tentu, ucap Dam Ho. Penatua itu menjadi kaget sendiri karena Dam Ho benar-benar membiarkan mereka pergi, meskipun dia tahu bahwa mereka berencana untuk membalas dendam. Kau benar-benar orang gila. Itu mungkin benar, balas Dam Ho tertawa kecil. Dia lalu menanyakan siapa nama Dam Ho. Dam Ho, jawab Dam Ho. Chai Gyu, dari Gunung Heng. Gunung Heng akan mengingatmu. Sekte Gunung Heng tidak akan pernah melupakan namamu. Seorang pria yang berjalan sendirian. Alone Wanderer, ucap Chai Gyu. Chai Gyu tidak tahu bahwa kata-kata yang dia kumamkan akan menjadi nama yang dikenal sebagai Dam Ho. Seorang pria yang berjalan sendirian. Alone Wanderer. Setelah hari itu, desas-desus yang tak terbayangkan telah dimulai di Provinsi Hunan. Pengguna seni tinju langka telah muncul. Dia telah membunuh seorang ketua dari Sekte Gunung Heng dan seorang pemimpin dari salah satu sekte jahat. Murid sesepuh dari Sekte Gongdong juga kalah darinya. Dia adalah pembunuh tanpa ampun yang tidak menyayangkan satu orang pun yang dia anggap sebagai mangsa. The Bloody Star of Xinjiang. Namun beberapa memanggilnya dengan nama yang berbeda. Alone Wanderer dan Fish Demon. Tidak ada seorang pun dalam sejarah yang mendapatkan gelar yang terdengar seperti pembunuhan dan kekerasan secepat ini sebelumnya. Banyak gosip yang berpusat di sekitar rumor Dam Ho, terutama di Provinsi Hunan di mana Dam Ho terakhir terlihat. Cerita tentang dia tidak ada habisnya. Namun setelah adegan berdarah itu, Dam Ho tidak terlihat lagi di Provinsi Hunan. Kita lalu dibawa ke Sekte Pedang Yuyang. Warrior Sekte Pedang Yuyang bertanya-tanya mengapa anggota klan Namgon datang menemui kepala sektenya. Namgong Chang, tetua keluarga Namgong, mengatakan bahwa dia mendengar kalau Nona Hai berkeliaran di sekitar pavilion Sekte Pedang Yuyang. Dan karena itu pula dia juga berpikir bahwa pasti Heiso telah mendapatkan perlindungan untuk beberapa waktu ini dari sama Queen Won. Dia juga mengatakan bahwa akan segera ada pertemuan penting yang diadakan di sini. Suara Nam Goncang terdengar lembut, namun penuh dengan kepercayaan diri. Mungkin saja itu merupakan kekuatan dari klan Namgong. Sama King Won menanyakan pertemuan itu tentang apa. Akan tetapi, Nam Goncang mengatakan bahwa dia belum bisa memberitahunya. Akan ada pertemuan di dalam rumahnya. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang memberitahu pertemuan tersebut akan membahas apa. Nam Goncang menyuruh sama Kyung Won untuk menjadi sabar, karena pertemuan tersebut merupakan sebuah pertemuan yang sangat penting. Sama Kyung Won terkesan dengan fakta bahwa Nam Goncang berasal dari garis keluarga Namgong, salah satu klan yang merupakan bagian dari 5 keluarga besar. Sama Kyung Won berpikir bahwa pada dasarnya Nam Goncang memberitahunya bahwa Nam Goncang menerobos masuk ke rumahnya, memanfaatkannya, dan memberitahunya untuk tidak mempermasalahkannya. Dia benar-benar tidak berkutik menghadapi kekuatan dari 5 keluarga besar. 5 keluarga besar terdiri atas klan Huang Bose yang terletak di Provinsi Shandong, klan Jinju yang terletak di Anpyong, klan Feng yang memimpin Provinsi Hebei, klan Zhuge dari Provinsi Hubei, dan terakhir adalah klan Namgong dari Provinsi Anhui. Mereka adalah 5 keluarga dengan kekuatan serta pengaruh yang tak tertandingi di antara ratusan bahkan ribuan keluarga kecil yang tersebar di seluruh dunia. Jika 9 sekte besar sebagian besar terletak di pedalaman ke tengah, 5 keluarga besar terletak lebih ke arah pantai timur. Setiap keluarga menyimpan sejarah selama berabad-abad. Pengaruh serta kekuatan mereka tidak pernah tertinggal dari 9 sekte besar. Jika keluarga 5 generasi seperti klan Namgong dikirim sebagai merpati pos, maka akan sebesar apa klan lain yang datang ke pertemuan ini, pikirnya. Sama Kyung Won menanyakan apakah setidaknya dia bisa tahu siapa saja yang akan datang. 5 keluarga besar dan 9 sekte besar, ucap Nam Goncang. Sontak saja dibuat begitu kaget tentunya dia ketika mendengar bahwa 5 keluarga besar dan juga 9 sekte besar akan mengadakan pertemuan di tempatnya. Jika memandang rendah salah satunya saja, seluruh bangunan ini akan hilang dari muka bumi, gumamnya yang begitu tertekan dan panik.
Sekte Hainam juga akan datang. Semua yang perlu kamu ketahui adalah bahwa orang-orang yang sangat penting akan datang. Bahkan Sekte Hainam. Apa yang terjadi? Kau mengatakan bahwa semua keluarga besar serta sekte besar akan datang tanpa terkecuali? Tanya sama King Won. Itu benar. Ini merupakan masalah yang cukup besar yang akan kami bahas. Kami telah memutuskan untuk mengadakan pertemuan kami di sini, di mana tempat ini merupakan tempat yang netral. Aku harap kau akan mengerti, ucap Nam Gongchang. Kata-kata tersebut akan dianggap netral jika saja mereka baik, akan tetapi kesemuanya penuh dengan ancaman. Kita lalu beralih ke Heiso. Dia mengeluh karena begitu tercekik hanya tinggal di dalam pavilion Yu yang begitu lama. Bahkan berita dari luar juga jarang yang masuk sampai di telinganya. Dia berpikir untuk segera keluar dari tempat ini. Tidak lama kemudian Nam Gongchang sudah berada di tempat Heiso. Dia juga langsung memperkenalkan dirinya kepada Heiso. Nam Gongchang. Guru memberitahuku bahwa Nam Gongchang adalah orang yang paling harus aku waspadai di antara semua orang yang akan kutemui di Danau Donting. Gumam Heiso. Nam Gongchang lalu memperkenalkan salah satu murid berbakatnya yang bernama Nam Gongsu. Begitu pula dengan Heiso yang memperkenalkan dirinya. Heiso menyadari jumlah ki yang dia rasakan dari Nam Gongso. Dia berpikir dengan ki yang sebanyak itu, seharusnya Nam Gongso memiliki nama yang cukup terkenal. Akan tetapi, dia belum pernah mendengar namanya disebutkan sebelumnya. Seakan mengetahui apa yang dipikirkan oleh Heiso, Nam Gongchang mengatakan bahwa Nam Gongsong telah berada di pelatihan terpencil untuk waktu yang sangat lama agar maju dalam seni bela diri. Oleh karena itu, tidak begitu banyak orang yang mengetahui tentang dia. Nam Gongso memutuskan untuk mengikuti Nam Gongchang ke tempat ini karena ini pertama kalinya dia bisa keluar dalam waktu yang lama. Nam Gongso tidak tahu banyak tentang dunia ini. Oleh karena itu, Nam Gongchang akan sangat berterima kasih jika Heiso bisa membantunya. Nam Gongchang lalu menyuruh Heiso untuk mengikutinya. Itu terkait dengan penyergapan yang dialami belum lama ini. Mereka ingin menginvestigasi serta membuktikan apakah serangan surga itu sungguhan. Kita lalu langsung saja melompat ke warkop yang ada di kediaman Namgong di Danau Donting. Jadi, maksudmu The Bloody Star of Xinjiang adalah penyebab pembantaian di camp Gunung Socheon? Itu memang benar. Bahkan pemimpin Gunung Hongam juga mati di tangannya. Bayangkan ngerinya orang itu. The Bloody Star of Xinjiang, sebuah nama yang mengalir begitu saja dengan pembantaian. Bahkan setelah pemimpin Gunung Hang tewas, dia sekarang juga dipanggil dengan nama Tinju Iblis. Damho benar-benar menjadi pusat pembicaraan seluruh murim. Sepertinya ada pengguna seni gelap yang telah muncul di dunia. Terkadang ada orang yang mengacaukan aliran alam semesta, ucap Nam Gongchang dan Nam Gongso yang mendengar gosip bapak-bapak tersebut. Fakta bahwa pengguna seni hitam telah datang ke lokasi di mana 9 sekte besar serta 5 keluarga besar seharusnya bertemu. Itu merupakan nasib buruk bahwa dia datang ke sini, ucap Nam Gongso. Nam Gongchang mengatakan bahwa mungkin baik untuk menghadapinya sebagai pengalaman. Jika aku mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengannya, aku tidak akan ragu untuk melawannya, ucap Nam Gongso. Kita lalu dibawa ke penginapan angin barat. Di sana terlihat Jimbo yang sedang murung karena Damho sudah 5 hari tidak kembali sejak dia meninggalkan penginapan. Aku yakin kakak akan kembali dengan selamat, gumam Jimbo yang begitu mengkhawatirkan Damho. Beberapa saat kemudian, terlihat Yunso yang datang mengunjungi Jimbo. Jimbo cukup kaget karena kedatangan Yunso kali ini tidak sendirian. Di sana ada juga Kokido Hakkyung yang juga ikut. Kokido Hakkyung mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dibicarakan, jadi dia datang secara pribadi. Jangan menganggap dirimu rendah. Apakah kamu ingin bekerja untuk yang terbaik dari yang terbaik? Tanyanya yang langsung to the point kepada Jinbo. Mendengar tawaran tersebut, tentu saja membuat Jinbo menjadi begitu terkejut. Dia mengatakan bahwa dia secara pribadi sudah membuat sebuah pengajuan agar Jinbo mau datang bekerja dengan yang terbaik di dunia. Do Hakkyung juga mengaku bahwa setelah kejadian itu, dia kembali dan berpikir sangat keras. Dia sudah mulai menjadi tua. Itu tidak sama seperti sebelumnya. Dia yang menggunakan lilin dupa adalah buktinya. Di masa jayanya, dia tidak akan pernah menggunakan serta menyentuh benda semacam itu. Sebelum semuanya terlambat, dia memutuskan untuk pensiun. Akan tetapi,
Ketika dia ingin melakukannya, tidak ada satupun rekomendasi yang bagus. Oleh karena itu pula, dia memutuskan bahwa Jinbo memiliki keahlian yang cocok untuk menjadi kepala koki berikutnya. Itu merupakan sesuatu yang tidak pernah terlintas di pikiran Jinbo. Jika itu ayahnya, dia yakin ayahnya akan menyuruhnya untuk mengambil kesempatan ini. Ketika kakakku datang, aku akan membicarakan hal ini dengannya. Lalu setelah itu, aku akan mengambil keputusan, ucap Jinbo. Aku tidak akan memaksamu untuk melakukan apapun. Namun, ini merupakan peluang besar yang tidak boleh diabaikan, ucap Kokido Hakyung sembari beranjak pergi. Setelah Kokido Hakyung pergi meninggalkan penginapan, Yunso langsung meminta maaf kepada Jinbo karena dia tidak bisa menahan Kokido Hakyung karena pamannya. Jinbo sebenarnya cukup bingung dengan apa yang dimaksudkan oleh Yunso. Sejujurnya, semua terjadi karena Tuan, ucap Yunso. Jinbo semakin bingung dengan ucapan dari Yunso. Jadi, kamu tidak tahu apa-apa ya? Di luar sana, berdengung desas-desus tentang Tuan, terutama di Provinsi Hunan loh. Ini sebuah kekacauan. Ada begitu banyak sekte yang bergegas mempertimbangkan untuk merekrut Tuan untuk masuk ke sekte mereka, ucap Yunso. Hahaha, mereka benar-benar tidak tahu selera kakak. Kakak bukanlah seseorang yang secara pasif setuju menjadi bawahan seseorang, ucap Jinbo yang sama sekali tidak terkejut mendengarnya. Yunso juga tahu kalau Damho adalah orang yang penyendiri, dan meskipun dia sudah mempermalukan pamannya, akan tetapi pamannya masih tertarik pada Damho. Yunso juga mengatakan bahwa satu-satunya koneksi dengannya adalah melalui Jinbo. Itulah sebabnya Kokido Hakyung datang secara pribadi. Terlepas daripada itu, Kokido Hakyung juga mengakui keahlian memasak Jinbo. Jinbo hanya menghela nafas mendengar semua kalimat yang dilontarkan dari mulut Yunso. Jinbo mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan keadaan Hai Ryong. Dia tidak akan berada di sini untuk sementara waktu. Dia bilang ada beberapa urusan untuk dia selesaikan, ucap Yunso. Sementara itu, Damho pergi mencari satu persatu anggota Harimau Hitam. Bahkan dia telah berjalan jauh hingga memasuki pegunungan Yuli. Selama ini, anak sekecil itu telah berubah menjadi monster, ucap seseorang yang sudah terlihat sangat berantakan. Dia adalah Gong Sagyong, salah satu anggota Harimau Hitam. Damho menanyakan keberadaan Jo Yun Sang, akan tetapi orang itu benar-benar tidak mengetahuinya. Damho sejatinya benar-benar merasa jengkel karena sudah sejauh ini dia masih belum mendapatkan informasi tentang keberadaan Jo Yun Sang. Dia menyemangati dirinya sendiri agar tidak terlalu kecewa. Jika orang ini ingin memasuki perairan besar, ia pada akhirnya harus menunjukkan wajahnya, gumam Damho. Ayo, Black Demon. Damho menuju ke pelabuhan yang ada di Mangsyong. Mangsyong adalah provinsi kecil yang terletak di sebelah hilir Danau Donting dan sungai di dekatnya. Jalur pelabuhan itu mengarah langsung ke Danau Donting. Kamu sudah bekerja keras, jadi istirahatlah, Black Demon, ucap Damho yang sudah berada di atas sebuah kapal menuju Danau Donting. Semoga Jinbo baik-baik saja. Aku memang meminta Homan untuk menjaganya, tapi gumam Damho yang mengkhawatirkan Jinbo dan tidak begitu percaya pada Homan. Damho menikmati pemandangan Danau Donting dari atas kapal. Rumor tentang keindahan Danau Donting ternyata benar adanya, pikir Damho. Aku adalah pencuri langit dan bumi. Aku mencuri dari langit dan bumi dan menikmati manfaatnya, ucap Yu Won yang ternyata juga berada di kapal yang sama dengan Damho. Bedanya dia lagi mabuk ya kawan-kawannya. Damho yang berada tidak jauh di sana terlihat menyadari suara dari Yun Won. Kamu melakukannya dengan baik. Aku bisa mengerti, ucap Damho. Aku tidak berpikir aku akan bertemu teman di sini. Senang melihatmu temanku, balas Yun Won. Tapi aku bisa mencium bau darah darimu, ucap Yun Won. Damho tidak mengelak dan hanya bisa tersenyum. Ini, minumlah ini. Ini akan membantumu menghilangkan sedikit aroma darah yang melekat pada dirimu, ucapnya sembari menyodorkan sebotol minuman. Sementara Damho ditawari minuman oleh Yun Won, Nara juga mohon izin untuk beranjak mengambil air minum. Namun sebelum itu, Nara ucapin terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah mendukung Nara hingga saat ini. Dan sekali lagi Nara ucapin mohon maaf kepada kawan-kawan semua, karena nih ya kawan-kawan, untuk jam uploadnya itu Nara belum bisa konsisten ya kawan-kawan ya.
Maaf banget nih. Ya meskipun sudah bisa upload dalam 24 jam itu 2 video, tapi ya ya kawan-kawan tahu lah seberapa hamburadurnya jam upload Nara. Ya meskipun apa namanya, kayak hari ini upload jam 6 gitu, besoknya nggak tahu jam berapa lagi bisa upload. Ya maaf ya kawan-kawannya, masih gitulah. Oh iya kawan-kawan, sedikit spoiler juga ya. Mungkin untuk 2 atau 3 part kedepannya itu hanya berisikan percakapan ya kawan-kawannya. Karena ceritanya semakin melebar, sang autor juga memperkenalkan atau mengenalkan secara lebih detail lagi beberapa karakter ataupun benang biru dari permasalahan yang ada di manhwa ini. Jadi tidak seharusnya genre action itu selamanya isinya hanya baku hantam aja ya kawan-kawannya. Ya mohon dimaklumi lah, karena kalau Nara mau lompati semua percakapannya itu juga sangat sayang ya kawan-kawan. Sebab banyak informasi-informasi penting yang ada di dalam percakapan-percakapan tersebut. Meskipun di awal-awal tuh Nara sempat ngomong kalau Nara tidak melompati atau tidak skip percakapan apapun atau bagian sekecil apapun dari manhwa yang Nara bawakan, akan tetapi tetap saja ada beberapa scene yang harus Nara lewatkan, dan belakangan ini itu lumayan banyak yang Nara lompati karena memang menurut Nara itu benar-benar tidak perlu untuk disampaikan. Adapun percakapan antara duo sejuli yang lagi bucin-bucinnya itu juga tidak semuanya Nara ambil ya. Tidak semuanya Nara ambil, tidak semuanya Nara lewatkan. Karena merupakan bumbu-bumbu lah, merupakan bumbu tersendiri pada cerita ini. Selain itu, percakapan mereka juga seringkali ada beberapa poin penting yang muncul. Ya intinya bagi kawan-kawan yang hanya menunggu atau menyukai bagian yang tegangnya aja, mungkin bisa di skip dulu ya kawan-kawan. Ya sekitar 2 video kedepannya lah kawan-kawan. Karena itu isinya mungkin sekitar 90% hanyalah pembahasan mengenai rumor Damo serta masalah yang saat ini ada di wilayah Sekte Yuyang. Meskipun demikian, kalau menurut Nara isinya itu tetap masih pantas untuk diangkat lah. Soalnya beberapa pembahasan mereka memang sangat-sangat penting malah. Mungkin sekian lah untuk penghujung perjumpaan kita kali ini. Jaga kesehatan. Saya Nara, Ewako 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.